Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giva Afna Sucipta, tingkat 3A, program studi D3 Keperawatan Padang, Poltekkes Kemenkes Padang. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu mitigasi bencana, yang kedua strategi penanggulangan bencana terpadu, dan yang ketiga ada triase bencana dalam rangka memenuhi mata kuliah keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana. Yang pertama itu mitigasi bencana. Mitigasi bencana merupakan upaya meminimalkan dampak bencana atau tindakan-tindakan untuk memperkecil atau mengurangi dampak yang timbul dari suatu bencana. Mitigasi bencana terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada mitigasi struktural, merupakan upaya pengurangan dampak bencana melalui konstruksi atau perubahan lingkungan fisik dengan mengaplikasikan solusi bersifat teknis. Contohnya yaitu membangun rumah pompa untuk mengatasi banjir. Dan yang kedua, ada mitigasi non-struktural, merupakan upaya dalam mengurangi risiko dengan memodifikasi perilaku manusia atau proses alam tanpa memerlukan struktur teknis. Contohnya yaitu sosialisasi mitigasi bencana melalui media sosial. Lalu, bagaimanakah langkah kita dalam mitigasi bencana tersebut? Pada umumnya, siklus bencana terdiri dari pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Baiklah, yang pertama pra-bencana. Penanggulangan pra-bencana terdiri dari dua kegiatan. Yang pertama, pencegahan dan mitigasi, dan yang kedua, kesiapsiagaan. Kesiapan dan mitigasi merupakan tahap awal penanggulangan bencana untuk mengurangi dan memperkecil dampak bencana. Contohnya, memberikan penyuluhan atau sosialisasi waspada banjir melalui animasi kebencanaan, sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah yang rawan banjir. Kesiapsiagaan merupakan perencanaan terhadap cara merespon bencana. Perencanaan dibuat berdasarkan bencana yang benar-benar terjadi dan bencana lain yang mungkin terjadi. Selanjutnya, saat terjadi bencana. Penanggulangan saat bencana disebut dengan tanggap darurat bencana. Kegiatan tanggap darurat meliputi yang pertama, pengkajian secara cepat dan tepat pada lokasi bencana. Yang kedua, penyelamatan dan evakuasi terhadap korban bencana. Yang ketiga, pemenuhan dasar kebutuhan kelompok rentan. Dan yang keempat, pemulihan sarana dan prasarana. Dan pasca terjadinya bencana. Penanggulangan pasca bencana terdiri dari dua kegiatan, yaitu yang pertama rehabilitasi dan yang kedua rekonstruksi. Sasaran pertama rehabilitasi adalah untuk mengembangkan kondisi daerah yang terkena bencana agar kehidupan masyarakat dapat berjalan kembali. Yang termasuk kegiatan rehabilitasi adalah perbaikan sarana dan prasarana umum, perbaikan rumah masyarakat, pemulihan psikologi masyarakat, serta pemulihan pelayanan umum. Sedangkan tujuan rekonstruksi adalah membangun sarana dan prasarana yang rusak karena bencana agar lebih baik dan sempurna. Selanjutnya kita masuk kepada sistem pengendalian bencana terpadu. Sebelum itu, kita ketahui dulu apa itu bencana. Bencana merupakan suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun sosial, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dan seperti yang kita ketahui, contoh-contoh bencana alam itu dapat berupa gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, tanah longsor, banjir, dan masih banyak lagi berbagai macam contoh bencana alam. Dan untuk contoh bencana non-alam sendiri, itu dapat berupa kebakaran,
kebakaran hutan ataupun lahan, kecelakaan transportasi, kecelakaan industri, atau kejadian luar biasa. Dan untuk bencana sosial itu dapat berupa konflik sosial, aksi teror, dan sabotase, dan sebagainya. Ada beberapa prinsip-prinsip penanggulangan bencana alam. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam, disebutkan sejumlah prinsip penanggulangan, yaitu yang pertama ada cepat dan tepat. Yang dimaksud dengan prinsip cepat dan tepat adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara tepat dan tepat sesuai dengan ketentuan keadaan. Keterlambatan dalam penanggulangan akan berdampak pada tingginya kerugian material maupun korban jiwa. Yang kedua ada prioritas. Yang dimaksud dengan prioritas adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas yang diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia. Yang ketiga ada koordinasi dan keterpaduan. Yang dimaksud dengan prinsip koordinasi adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung. Yang dimaksud dengan prinsip keterpaduan adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu, yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung. Yang keempat, berdaya guna dan berhasil guna. Yang dimaksud dengan prinsip berdaya guna adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan, masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan. Yang dimaksud dengan prinsip berhasil guna adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan. Prinsip yang kelima yaitu transparansi dan akuntabilitas. Yang dimaksud dengan prinsip transparansi adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang dimaksud dengan prinsip akuntabilitas adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum. Prinsip yang keenam yaitu kemitraan. Penanggulangan bencana tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Kemitraan dalam penanggulangan bencana dilakukan antara pemerintah dengan masyarakat secara luas, termasuk lembaga swadaya masyarakat atau LSM, maupun dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya. Bahkan kemitraan juga dilakukan dengan organisasi atau lembaga di luar negeri termasuk dengan pemerintahannya. Yang ketujuh, ada pemberdayaan. Pemberdayaan berarti upaya meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengetahui, memahami, dan melakukan langkah-langkah antisipasi, penyelamatan, dan pemulihan bencana. Negara memiliki kewajiban untuk memberdayakan masyarakat agar dapat mengurangi dampak dari bencana. Dan yang terakhir adalah non-diskriminatif. Yang dimaksud dengan prinsip non-diskriminatif adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, ras, dan aliran politik apapun. Selanjutnya, apa saja tahapan penanggulangan bencana alam? Yang pertama itu ada tahapan pencegahan. Pada tahapan ini, berbagai upaya dilakukan untuk meminimalkan dampak dari bencana alam. Contoh kegiatan terhadap pada tahap ini yaitu yang pertama pembuatan waduk untuk mencegah terjadinya banjir dan kekeringan. Yang kedua penanaman pohon bakau di sepanjang pantai untuk menghambat gelombang tsunami. Yang ketiga membuat tanggul untuk menghindari banjir. Yang keempat membuat tanggul untuk menahan lahar agar tidak masuk ke wilayah pemukiman. Selanjutnya tahap tanggap darurat. Pada tahap tanggap darurat ini, hal yang paling pokok sebaiknya dilakukan adalah penyelamatan korban bencana. Inilah sasaran utama dari tahapan tanggap darurat. Selain itu, tahap tanggap darurat bertujuan untuk membantu masyarakat yang terkena bencana langsung untuk segera dipenuhi kebutuhan dasarnya yang paling minimal. Selanjutnya yaitu
ada tahapan rehabilitasi. Dalam tahapan rehabilitasi yang upaya dilakukan adalah perbaikan fisik dan non-fisik, serta pemberdayaan dan pengendalian harkat korban. Sasaran utama terhadap tahap rehabilitasi ini adalah untuk memperbaiki pelayanan masyarakat atau publik pada tingkat yang memadai. Selanjutnya ada tahap rekonstruksi. Upaya yang dilakukan pada tahap rekonstruksi adalah membangun kembali sarana, prasarana, serta fasilitas umum yang rusak dengan tujuan agar kehidupan masyarakat dapat berjalan seperti semula. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu ada triase bencana. Nah, apakah yang dimaksud dengan triase bencana tadi? Triase bencana merupakan suatu sistem untuk menempatkan prioritas perawatan medis berdasarkan berat ringannya suatu penyakit ataupun tingkat kedaruratannya, yang bertujuan agar dapat dilakukan perawatan medis yang terbaik kepada korban sebanyak-banyaknya di dalam kondisi di mana tenaga medis maupun sumber-sumber materi lain serba terbatas. Triase bencana juga mempunyai prinsip-prinsip. Yang pertama, prinsipnya harus dilakukan untuk seluruh pasien. Yang kedua, waktu untuk triase per orangnya harus lebih dari 30 detik. Prinsip utama triase adalah melaksanakan prioritas dengan urutan nyawa, fungsi, dan penampilan. Dan yang terakhir, pada saat melakukan triase, maka kartu triase akan dipasangkan kepada korban luka untuk memastikan urutan prioritasnya. Lalu, bagaimana kategori dari triase? Untuk kategori triase dapat kita kategorikan menjadi 4. Yang pertama itu ada warna merah. Warna merah kita beri dengan kode 1 karena termasuk ke dalam kategori prioritas utama pengobatan. Untuk waktu tunggunya yaitu sekitar 0-5 menit. Warna merah kita katakan sebagai prioritas utama karena pada kondisi luka atau penyakit ini memerlukan pengobatan dengan segera karena dalam kondisi ini sangat kritis, yaitu bisa terjadinya penyumbatan jalan napas, dyspnea, perdarahan shock, atau hilangnya kesadaran. Selanjutnya untuk kategori yang kedua yaitu ada warna kuning. Warna kuning kita beri dengan kode 2 karena termasuk dalam kategori bisa menunggu pengobatan. Untuk perawatan dan pengobatannya tidak lebih dari 30 menit. Pada kondisi ini, pengobatan mereka dapat ditunda dan tidak akan berpengaruh terhadap nyawanya karena telah dipastikan juga tanda-tanda vital dalam keadaan stabil. Untuk kategori yang ketiga ada warna hijau. Warna hijau kita beri dengan kode 3 karena termasuk dalam kategori ringan. Pada kategori ini membutuhkan perawatan kurang dari 2 jam. Dengan kondisinya, mayoritas korban luka yang dapat berjalan sendiri, mereka dapat melakukan rawat jalan. Kategori yang keempat itu ada warna hitam. Warna hitam kita beri dengan kode 0 karena termasuk dalam kategori meninggal atau tidak dapat diselamatkan. Maksudnya pada kondisi ini yaitu korban sudah meninggal ataupun tanda-tanda kehidupannya terus menurun, sehingga kita tidak perlu memprioritaskan pasien yang dengan keadaan seperti ini. Selanjutnya kita masuk pada triase lapangan. Triase lapangan dilakukan pada 3 kondisi. Yang pertama itu triase di tempat atau triase 1. Triase di tempat dilakukan di tempat korban ditemukan pada tempat atau penampungan yang dilakukan oleh tim pertolongan pertama atau tenaga medis yang gawat darurat. Triase di tempat mencakup pemeriksaan, klasifikasi, pemberian tanda, dan pemindahan korban ke pos medis lanjutan. Yang kedua ada triase medik. Triase ini dilakukan saat korban memasuki pos medis lanjutan oleh tenaga medis yang berpengalaman, atau sebaiknya dipilih dari dokter yang bekerja di unit gawat darurat, kemudian ahli anestesi, dan terakhir oleh dokter bedah. Tujuan dari triase medis ini adalah menetapkan tingkat perawatan yang dibutuhkan oleh korban. Dan yang ketiga itu ada triase evakuasi. Triase ini ditujukan kepada korban yang dapat dipindahkan ke rumah sakit yang telah siap menerima korban bencana massal. Jika pos medis lanjutan dapat berfungsi efektif,
jumlah korban dalam status merah akan berkurang dan akan diperlukan pengelompokan korban kembali sebelum evakuasi dilaksanakan. Baiklah, demikian pemaparan materi dari saya. Maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa.